datang di podcast Sosiologi Hukum. Hukum bukan hanya aturan, tapi juga fenomena sosial. Kami dari kelompok 10, Hukum, Masyarakat, Keadilan, Hukum Jaya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sosiologi Hukum. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Sosiologi Hukum, yaitu fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Mari kita simak video podcast berikut ini. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi Hukum dan Masyarakat. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi hukum sebagai tool of social control atau alat kontrol sosial. Saya ditemani 4 narasumber saya. Perkenalan singkat. Perkenalkan, nama saya Maria Alus. Saya di sini sebagai moderator dan narasumber saya. Dan saya Anissa Nur, profesi saya sebagai pengajar di mata kuliah Sosiologi Hukum, dan materi yang saya ajarkan berfokus pada bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat, bukan hanya sekedar tertulis di atas kertas. Saya Maria Juliana Jambur sebagai advokat yang menangani perkara langsung di pengadilan. Saya Melania Jelita Jenuh. Saya sebagai aktivis dari organisasi masyarakat sipil, fokus isu keadilan sosial dan HAM. Saya Selvi Sera Gunawan, mahasiswa, mewakili suara rakyat masyarakat awam yang sering jadi objek hukum. Baik, menurut Insani, jelaskan singkat apa yang dimaksud dengan hukum sebagai alat kontrol sosial. Baik, menurut Ross Paul, salah satu fungsi utama dari hukum adalah social engineering dan social control, yang artinya mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma bersama. Hukum jadi rem sekaligus kemudi bagi perilaku sosial dan berbeda dari norma agama atau adat karena didukung kekuatan memaksa negara atau sikap mengikat. Oke, baik. Mari kita langsung ke contoh kasus yang nyata nih. Menurut Melanie, apakah ada isu yang lebih relevan? Ada berkaitan dengan undang-undang ITE, khususnya itu pasal karet soal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Tujuannya itu mengontrol perilaku negatif di ruang digital, tetapi kerap dipakai membungkam kritik masyarakat terhadap pejabat publik. Saya pernah menangani kasus klien saya itu hanya mengkritik pelayan publik di media sosial, lalu dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Hukum yang seharusnya melindungi malah menjadi alat represif. Dan dalam sosiologi hukum ini semua disebut law in the
di atas kertas tujuannya itu untuk melindungi dari hoax atau ujaran kebencian. Tetapi pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu sering meleset karena adanya relasi kuasa yang bermain di situ. Berarti bukan hukumnya yang salah, tapi cara pakainya. Tepat, kontrol sosial lewat hukum baru efektif dan adil kalau penerapannya itu konsisten, tidak tebang pilih. Oke, baik. Mungkin menurut Nisa itu apakah ada isu yang lain yang lebih menarik? Baik, dalam hukum lingkungan, misalnya penegakan aturan itu kan mutlak lewat undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan ini dirancang atau dibuat untuk mengontrol korporasi maupun individu perseorangan agar tidak merusak lingkungan sekitarnya. Faktanya itu, penegakan terhadap korporasi besar sering lebih lemah dibanding terhadap petani kecil yang membuka lahan secara tradisional. Nah, kontrol sosial lewat hukum itu jadi timbang tergantung siapa yang mengatur. Ini berkaitan dengan selective law enforcement. Idealnya itu kontrol berlaku setara, tetapi kekuatan ekonomi dan politik mempengaruhi siapa yang benar-benar dikontrol. Jadi masyarakat kecil justru lebih sering merasa kerasnya hukum dibanding pihak yang lebih berkuasa. Sayangnya memang sering terjadi seperti itu di lapangan atau di kehidupan sehari-hari ya. Meski secara normatifnya seharusnya tidak terjadi seperti itu. Oke, baik. Dari dua contoh kasus tadi ini, apakah ada syarat agar hukum itu efektif sebagai alat kontrol sosial? Baik, yang pertama itu hukumnya harus jelas, tidak multitafsir. Yang kedua, penegakannya itu harus konsisten, tidak tebang pilih ya. Dan yang ketiga, didukung kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu terus disesuaikan dengan perkembangan nilai sosial di lingkungan tersebut. Saya tambahkannya, transparansi proses hukum itu penting agar masyarakat itu percaya hukum yang ditegakkan itu harus adil, bukan hanya menyasar pihak yang lemah. Dan juga itu kontrol sosial lewat hukum tetap harus menghormati HAM. Kontrol berlebihan tanpa batas justru berubah jadi represi,
bukan lagi ketertiban. Sebagai mahasiswa, saya rasa edukasi hukum sejak dini juga penting supaya masyarakat tidak hanya takut pada hukum, tapi memahami dan mendukung tujuannya. Jadi hukum itu sebagai kontrol sosial itu ibarat pisau bermata dua ya, yaitu bisa melindungi ketertiban dan juga keadilan, tapi bisa disalahgunakan juga kalau tidak dijalankan dengan prinsip keadilan, konsistensi dan penghormatan HAM. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mari kita mendengar langsung dari masing-masing narasumber kita terkait kalimat penutup masing-masing. Gimana nih? Baik, dari saya, hukum efektif sebagai kontrol sosial kalau ia lahir atau tercipta dan berjalan bersama dengan nilai masyarakat, bukan hanya dipaksakan dari atas. Nah, menurut saya itu penegakan hukum yang adil dan konsisten adalah kunci agar fungsi kontrol sosial hukum itu dirasakan di semua kalangan. Kalau dari saya itu kontrol sosial lewat hukum harus menjaga keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan warga negara. Saya berharap generasi muda makin melek hukum supaya bisa ikut mengawasi agar hukum benar-benar berfungsi untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast Sosiologi Hukum dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, maupun hal yang tidak enak dilihat di dalam video tersebut. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih juga buat Ibu Arianti yang telah mengajar sebagai dosen sosiologi hukum kami. Terima kasih banyak Bu. Semoga ilmunya ini dapat kami serap dan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Selamat datang di podcast Sosiologi Hukum. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum sebagai sosial atau sosial. Saya kembali pada saya.